Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya hari ini sehat-sehat dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bertemu lagi dengan Bapak pada hari ini video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini yaitunya berbicara tentang toharah atau bersuci. Toharoh atau bersuci. Sekarang kita masuk kepada pengertian toharoh dan dasar hukumnya. Apa dikatakan dengan toharoh? Toharoh artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri dari segala najis, baik najisnya konkret, nampak, ataupun yang abstrak, yang tidak nampak, atau membersihkan dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Itu yang dikatakan dengan tohar. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi yang pertama kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian ini. Baik itu kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Nah, pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan tersebut. Salah satu dasar hukum tentang pentingnya toharoh atau kebersihan atau bersuci tersebut bisa nanti kalian lihat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Coba perhatikan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua bisa juga dilihat dalam hadis riwayat Tabrani. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Ayat dan hadis tersebut di atas menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Apa saja yang harus dibersihkan? Yaitunya yang pertama badan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat maupun lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lokasi ibadah itu harus suci, dari najis, bersih dari segala kotoran. Kalau bisa seperti itu ibadahmu pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Oke, sekarang kita masuk kepada pembagian toharah. Toharah terbagi kepada dua macam. Yang pertama toharah dari najis, yang kedua toharah dari hadas. Toharah dari najis artinya membersihkan dari segala bentuk najis yang melekat pada badan, pakaian, maupun tempat tinggal kita. Nah, sekarang masuk macam-macam najis dan cara mensucikan. Macam-macam najis itu yang pertama ada namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu artinya najis ringan. Apa saja yang termasuk najis ringan? Yang pertama, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Yang kedua, bayi laki-laki tadi belum makan apa-apa, kecuali hanya air susu ibunya saja. Nah, itu namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Sangat mudah. Cukup dengan mengambil air, kemudian dipercik-percikkan atau diusap-usapkan ya, air yang suci tadi pada permukaan yang kena najis. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu artinya najis pertengahan, sedang. Apa saja yang termasuk najis sedang ini? Yang pertama contohnya darah, yang kedua nanah, yang ketiga air kencing, yang keempat tinja, kemudian bangkai binatang dan lain sebagainya. Itu namanya najis mutawassithah. Dan najis mutawassithah itu terbagi dua. Yang pertama namanya hukmiyah, yang kedua namanya ainiyah. Apa yang dikatakan dengan najis mutawassithah hukmiyah?
Najis mutawasitoh hukumnya itu artinya najisnya tidak nampak tapi dia ada. Nah, itu namanya hukumnya. Najisnya tidak nampak tapi dia ada. Apa contohnya? Ketika kita pipis, kemudian air kencing itu balik lagi ke celana kita, kena celana kita. Lalu ya, kemudian beberapa menit setelah itu dia kering. Nah, nanti waktu sholat itu tidak bisa dibawa untuk sholat. Kenapa? Karena dia telah kena najis, namanya najis hukmiyah. Yang kedua, namanya najis ainiyah. Apa tuh najis ainiyah? Najis ainiyah itu najis yang betul-betul jelas nampaknya. Nampak jelas. Contohnya, darah, nampak merahnya darah. Ya, nanah, nampak kuningnya. Ya, dan lain sebagainya. Itu namanya najis ainiyah. Lalu bagaimana cara membersihkan najis hukmiyah dan ainiyah ini? Yaitunya dengan cara mengucek atau dicuci sampai hilang bau dan warnanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pembagian najis itu adalah najis mughalazah. Najis mughalazah itu artinya najis berat. Ya, najis ini bersumber dari anjing dan babi. Ya, apa saja yang bersumber dari anjing dan babi itu namanya najis berat. Air liurnya, jilatannya, kotorannya, darahnya, dan sebagainya. Jadi ketika kita dijilat oleh anjing atau tempat makanan kita dijilat oleh anjing, itu namanya najis mughalazah, najis berat. Lalu bagaimana cara mensucikannya, membersihkan jilatan anjing tadi? Ya, caranya dengan disamak. Apa itu disamak? Yaitunya dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu dari yang 7 itu adalah digunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi salah satunya harus dengan tanah. Kalau tidak dengan tanah, tidak sah. Ya. Nah, jadi itulah pembagian najis. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas itu ada 2. Yang pertama namanya hadas kecil, yang kedua namanya hadas besar. Ya. Mana saja yang termasuk dengan hadas kecil? Hadas kecil itu yaitunya sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk sholat. Apa contohnya? Keluar sesuatu dari kubul atau dubur, kentut, hilang akal karena ketiduran, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ya, tersentuh kubul atau kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Nah, itulah yang dikatakan dengan hadas kecil. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak bisa melaksanakan sholat. Bagaimana cara membersihkan hadas kecil ini? Mudah, dengan cara berwudu. Nah, apabila tidak ada air atau karena ada sesuatu hal umpamanya, maka boleh wudhu itu diganti dengan tayamum. Oke. Yang kedua, yang termasuk hadas besar. Apa saja yang termasuk hadas besar itu? Hadas besar itu contohnya berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani atau sperma bagi laki-laki. Yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang keempat, melahirkan, nipas, dan meninggal dunia. Itu termasuk dalam hadas besar. Jadi ketika ada orang bersetubuh, ketika ada laki-laki keluar mani atau sperma, ketika ada perempuan menstruasi atau haid, itu namanya hadas besar. Lalu bagaimana cara membersihkannya hadas besar itu? Apakah bisa dengan mandi begitu saja? Tidak. Apakah bisa dengan wudhu? Tidak. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Apa yang dikatakan dengan mandi wajib? Mandi wajib itu artinya membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Jadi itu namanya mandi wajib dengan niat menghilangkan hadas besar. Nah, sekarang apabila tidak ada air atau karena ada sesuatu yang menghalangi, tidak boleh kita menggunakan air, maka mandi wajib tadi boleh diganti dengan tayamum. Dasarnya nanti bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub, maka mandilah. Nah, bagi perempuan, masalah hadas besar ini menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Itulah yang dikatakan dengan darah haid, darah nifas, darah istihadah, dan lain sebagainya. Apa itu darah haid? Darah haid itu artinya darah menstruasi.
yang keluar pada perempuan saat kondisi dia subur atau sehat. Kapan perempuan mengalami haid itu? Sebagai perempuan, ada yang sudah mengalami haid itu saat baru umur 9 tahun. Namun rata-rata mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lamanya masa haid itu? Masa haid perempuan minimal adalah sehari semalam. Kebiasaan 6 hari atau 7 hari. Dan paling lama 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah namanya, atau darah penyakit. Maka apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Ya. Nah, perlu diingat bagi perempuan ya, bahwa perempuan yang sedang haid itu tidak boleh. Yang pertama, melaksanakan sholat, tidak boleh. Yang kedua, puasa, tidak boleh. Yang ketiga, membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tidak boleh. Yang keempat, tawaf, tidak boleh. Yang kelima, berdiam di masjid, masuk masjid, tidak boleh. Yang keenam, berhubungan suami istri. Yang ketujuh adalah dicerai suami. Nah, ini tidak boleh ketika perempuan sedang haid. Yang kedua, namanya darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah yang keluar sesudah melahirkan. Lamanya darah ini keluar biasanya 40 hari, bahkan bisa sampai 60 hari. Yang ketiga, namanya darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah penyakit yang keluar tidak pada waktu haid dan tidak pula waktu nifas. Ya. Contohnya haid tadi minimal sehari semalam. Biasanya tadi 6 sampai 7 hari dan paling lama biasanya 15 hari. Nah, sekarang sudah lebih dari 15 hari, namun darah masih terus keluar. Maka darah itulah yang disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit. Nah, kalau terdapat seperti itu, silakan hubungi dokter yang bersangkutan. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.